masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari sebelum kita lebih dalam lagi masuk dalam hadiratnya, kita satu di dalam doa. Oh haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Bapa, kami rindu Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Bapa untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami, layakkan kami Bapa. Dan biarlah hati kami Tuhan dipenuhi oleh roh puji-pujian. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun, menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Yes. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Saya percaya saat ini kita semuanya ada dalam sukacita Tuhan, sebab kita memiliki Allah yang dahsyat. Kita memiliki Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Biarlah segala pujian hanya bagi Dia. Haleluya. Yes. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah saat ini kami memuji, memuliakan Engkau. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu senantiasa nyati bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindung. Angkat tanganmu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia
dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami memiliki Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesulitan saat ini, walaupun ada di dalam persoalan, di dalam masalah-masalah, namun kami tetap percaya Tuhan, hati kami tenang, jiwa kami tenang Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Masih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Mari sembah Dia Bapak Ibu, mari kita tinggikan Dia. Oh haleluya, haleluya. Biarlah saat ini kita menyembah Tuhan, biarlah saat ini kita meninggikan Dia. Oh haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya. Glory haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku tinggikan Engkau. Glory haleluya. Allah yang kudus, Allah yang mulia, Yesus Tuhan, Yesus Raja, kudus mulia. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Melingkupi kami, Yesus. Mari sembah Dia, tinggikan Dia. Biarlah Roh Kudus Tuhan tercurah atas kita saat ini. Biarlah kuasa Tuhan yang memenuhi hati kita. Biarlah kuasa Tuhan yang memenuhi pikiran kita saat ini. Sembah Dia lebih dalam lagi. Haleluya Jesus. Terima kasih Oh haleluya Jesus. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Glory haleluya. Glory. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Kami tahu Engkau Allah sumber pertolongan bagi kami. Kami tahu Engkau Allah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia Tuhan. Tiada tempat yang lebih indah, tiada tempat yang lebih aman selain ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami haus, kami rindu Tuhan untuk tinggal di dalam hadirat-Mu. Curahkan kuasa-Mu atas kami ya Roh Kudus. Curahkan Roh-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Oh syikirara papa. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah
percaya Tuhan, Engkau selalu menunjukkan kebenaran bagi kami. Engkau selalu membimbing, menuntun dalam setiap langkah kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu yang berdoa secara pribadi di terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Kita sembah Dia. Kita pandang Yesus sebagai juru selamat kita. Oh haleluya Yesus. Oh Bapak inilah Tuhan, setiap tangan-tangan umat-Mu yang terangkat kepadamu Bapa. Kami menaruh iman pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan, sertai dalam tiap langkah kami. Oh haleluya, haleluya. Oh terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari sama-sama kita katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. You always sing, how great is our God. Katakan dengan sepenuh hati, haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. You always sing, how great is our Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan GBI RNB. Kita kembali malam ini mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati firman yang akan hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan maupun kepada sahabat yang mendengarkan dan mengikuti acara ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini kita akan sama-sama melihat sebuah kebenaran firman Tuhan
yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat ini kepada kita. Demikian bunyi firman Allah. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dan dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat Mesbah yang dibuatnya dahulu, di sanalah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan, berkemah di dekat Sodom. Firman Tuhan yang sudah kita baca, saya memberikan tema adalah melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang keputusan, maka keputusan ini sangat penting bagi siapapun. Entah itu para pemimpin, orang biasa. Sebab kalau kita salah mengambil keputusan, maka bisa berdampak yang tidak baik kepada kita. Sebaliknya kalau kita mengambil keputusan yang tepat, maka itu sangat berdampak baik bagi setiap kita. Malam hari ini kita belajar bagaimana seorang Abraham, dia mengambil keputusan di dalam situasi-situasi yang sulit. Karena dia harus memilih antara Lot, karyawannya atau pengikutnya, kambing dombanya, bahkan Tuhan sendiri. Dan 3 poin yang akan kita pelajari pada malam hari ini, bagaimana Abraham melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Saya berdoa supaya pada waktu kita mengambil keputusan sebagai orang percaya, jangan kita hanya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pemahaman kita, keyakinan kita, pandangan kita, tetapi biarlah kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan kita. Saya percaya pasti Tuhan akan memberkati kita. Mari kita lihat poin yang pertama. Dikatakan kepada kita, Abraham ini diberkati Tuhan, sangat kaya. Kekayaan dia diukur oleh jumlah orang yang mengikuti dia dan jumlah ternak yang dia miliki. Dan luar biasanya lagi, Lot yang merupakan keponakan mengikuti dia selama ini. Saya percaya Lot pasti diajar manajemen yang baik, bagaimana memimpin sebuah usaha, bagaimana manajemen banyak orang sehingga dia diberkati, ternaknya diberkati, orang-orang yang mengikuti dia menjadi bertambah. Dia punya para gembala-gembala yang sangat banyak. Tetapi dampaknya adalah terjadi konflik antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Dan inilah yang Abraham ambil di dalam keputusannya. Keputusan yang pertama, Abraham mengambil keputusan berdasarkan kasih kepada saudaranya. Alkitab berkata kepada kita, Abraham sangat diberkati dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Domba-dombanya, para gembalanya begitu banyak. Dan Lot yang mengikuti dengan Abraham,
juga diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi terjadilah konflik. Saya percaya bahwa konfliknya makin hari makin meningkat. Sehingga Abraham sampai pada keputusan memanggil Lot. Lalu Abraham bilang, jangan lagi ada perkelahian antara para gembalamu dan para gembalaku. Baiklah, mari kita berpisah sebab kita ini kerabat. Kata kerabat itu bicara tentang keluarga yang sangat dekat. Dan Abraham itu paman, Lot itu keponakan. Saya percaya Abraham sangat mengasihi Lot dengan segenap hatinya. Itu dibuktikan dengan Lot mengikuti Abraham dan dia diberkati Tuhan. Abraham mengajari dia bagaimana bercocok tanam yang baik, bagaimana memanajemen orang dengan baik, bagaimana beternak dengan baik. Dan Abraham membagikan ilmunya kepada keponakannya dengan tulus hati. Dampaknya saudara-saudara, Lot sangat diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Abraham tidak mau ada perkelahian hanya gara-gara harta. Hanya gara-gara aset. Oleh sebab itu Abraham panggil Lot. Lot, jangan lagi ada perkelahian di antara kita. Sebab kita ini kerabat. Saya sangat diberkati dengan apa yang Abraham katakan. Dan itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Bapak Ibu, kadang-kadang kita kehilangan kasih. Hanya karena harta. Hanya karena aset. Anak berontak kepada orang tua. Adik dengan kakak bisa konflik yang berkepanjangan. Hanya gara-gara harta. Tapi mari kita belajar. Ada sesuatu yang jauh lebih daripada itu. Yaitu kasih. Saya percaya Abraham diberkati Tuhan karena dia meletakkan kasihnya di atas segala-galanya. Mari kita belajar saudara-saudara. Hari-hari ini Alkitab bilang ketika banyak orang mulai tertuju kepada harta. Banyak orang mulai fokus kepada materi. Kasih mulai kehilangan maknanya. Tapi bagi orang percaya, biarlah kasih di atas segala-galanya. Mari kita mengasihi. Mari kita saling menghormati dengan kasih Tuhan. Dan pasti Tuhan senang dengan orang-orang yang hidupnya di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 dikatakan begini saudara-saudara. Abraham berkata, Lot, pandanglah di sekelilingmu. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke timur, aku ke barat. Saya mau bahas sedikit tentang Lot dan Abraham dalam konsep hierarki. Lot itu posisinya di bawah saudara-saudara. Dia generasi berikutnya Abraham. Abraham itu orang tua. Lot itu keponakan. Yang anehnya secara hierarki Abraham menurunkan hierarkinya. Dia memberikan kesempatan kepada Lot memilih. Ini sebuah penyangkalan hak yang luar biasa saudara-saudara. Dan Lot memandang sejauh matanya memandang. Alkitab berkata dia memandang sebelah lembah Yordan sangat subur. Abraham punya hak untuk memilih, tapi dia memberikan hak itu kepada Lot. Silakan. Saya percaya karena kasih. Dan Lot menggunakan akal sehatnya. Lot menggunakan pandangan matanya untuk memilih apa yang menurut dia baik. Dan Alkitab bilang Lot memilih tempat yang baik. Itu berarti Abraham mendapatkan tempat yang tidak baik dalam pemahaman Lot. Abraham mendapatkan sisa yang sudah diambil oleh Lot. Padahal posisi Abraham itu orang tua, saudara-saudara. Apa yang saya mau katakan dalam konsep ini, pada bagian ini, Abraham mengambil keputusan berdasarkan iman. Imanlah yang membuat Abraham percaya bahwa sekalipun Lot mengambil tempat yang subur dalam konsepnya Lot, dan Abraham mendapatkan tempat yang tidak baik, tapi keputusan iman selalu berkeyakinan bahwa Tuhan sanggup mengubah
situasi apapun dalam hidup ini. Saya percaya kalaupun Abraham diberikan tempat padang gurun, keputusan iman berkata, padang gurun asal ada Tuhan Yesus di sana, padang gurun bisa diubah menjadi mata air yang berlimpah-limpah. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang ada dalam pemikiran kita? Mari kita berjalan dalam cara berpikir iman. Mungkin situasi sulit, mungkin kita ada dalam tekanan-tekanan yang secara manusia nggak mungkin. Tapi percayalah, orang-orang yang berjalan berdasarkan iman, Tuhan akan bawa mereka mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Haleluya. Yang terakhir saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-18, ayatnya yang terakhir, dikatakan kepada kita, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Memre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Abraham ini unik saudara-saudara. Setiap kali dia pindah di satu tempat yang dia lakukan, selalu mendirikan mesbah. Apa artinya saudara-saudara? Abraham lebih menjaga hubungannya dengan Tuhan di atas segala-galanya. Harta penting, aset penting, tapi hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting di atas segala-galanya. Dan kalau kita bilang begini, Abraham itu makin hari makin kaya. Semakin kaya, semakin kaya dan semakin kaya. Itu kata firman Tuhan. Saya yakin mengapa dia mengalami peningkatan demi peningkatan. Karena dia selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, Tuhan sanggup kok mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita belajar dalam hidup ini. Mungkin keputusan-keputusan yang sulit, tapi biarlah 3 bagian ini menjadi penting dalam hidup kita. Pertama, kita menjaga kasih kita. Yang kedua, kita menjaga iman kita. Yang ketiga, kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu akan membuat kita kuat menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Jemaat GBI RNB, dan semua yang mengikuti acara ibadah kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba sudah selesai berbicara untuk umat Tuhan dan kepada kami semua. Berkati kami, dan biarlah berkat Tuhan turun kepada kami semua. Berkat yang datang dari Allah Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan Kuasa Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.